Ngapain sih kamu marah-marah, Sari? Aku tuh dari tadi benerin pohon yang ada di sini. Kamu kenapa sih beli telur ayam? Kan kamu bisa beli telur bebek, telur onta, telur angsa. Kenapa harus telur ayam? Ya udah sih, Sari, itu cuma telur ayam. Kamu kenapa sih beli telur ayam? Kenapa sih? Kesel banget noh, aku masalah telur aja ribet kali, nyebelin kali dan dunia. Ya loh, kan bisa beli di warung, murah juga ah. Ngomong-ngomong, kita ada janji loh sama Wisnu buat ngerjain tugas ekonomi manajerial. Oh iya, dia udah TW belum ya? Coba aku chat dulu. Om Swastiastu, Dayu. Masuk aja Wis. Ini nih mie yang kalian pesen. Wow. Astagfirullahalazim. Tapi nggak ada telurnya, kayak ada yang kurang. Oh iya, bener juga. Telur ya? Kalau gitu, gimana kalau ini kita jadiin aja untuk video ekonomi manajerial kita yang untuk elastisitas permintaan dan juga penawaran itu. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Ya udah kalau gitu kita beli di toko sembako deket sini aja. Let's go! Permisi Pak, mau nanya, ini dengan Bapak siapa? Made Budiase. Pak Made Budiase. Kalau boleh tahu, di sini Bapak jualan sembako nggih? Iya. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas permintaan merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan kuantitas permintaan suatu barang sebagai akibat dari perubahan harga. Elastisitas permintaan memiliki berbagai garis curam atau vertikal, landai, dan horizontal. Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber, bahwa pada saat hari biasa harga telur sebesar Rp2.000 dengan tingkat permintaan sebanyak 36 butir. Sedangkan pada hari raya seperti Galungan dan Kuningan naik menjadi 2.500 dengan jumlah permintaan sebesar 48 butir. Formula permintaan dilambangkan dengan ED. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung elastisitas permintaan sebagai berikut. Untuk mencari derajat menggunakan rumus Excel degrees Eaton. Berdasarkan data yang diperoleh, maka menghasilkan kurva busur sebagai berikut dan kurva titik-titik sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan, elastisitas permintaan atau ED bernilai 1,33 dengan sudut 53,13 derajat. Koefisien ED adalah 1,33, menunjukkan bahwa setiap perubahan Rp1 menyebabkan perubahan jumlah sebanyak 1,33 unit. ED bernilai lebih dari 1 menunjukkan bahwa kurva bergerak ke arah elastis. Dalam kasus ini, perubahan kuantitas yang diminta oleh konsumen lebih besar dari harganya. Kenaikan harga yang terjadi adalah 25%, menyebabkan kuantitas yang diminta meningkat dengan persentase yang lebih besar, yaitu 33%, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi bersifat elastis. Elastisitas penawaran merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan kuantitas penawaran suatu barang sebagai akibat dari perubahan harga yang ditawarkan, di mana elastisitas penawaran dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Berdasarkan data yang didapat, pada saat hari biasa, harga telur adalah Rp2.000 dengan jumlah penawaran sebanyak 38 butir. Pada saat hari raya seperti Hari Raya Galungan, Kuningan, Idul Fitri, dan lainnya, naik menjadi 2.500 dengan jumlah penawaran sebanyak 51 butir. Untuk mencari formula dari elastisitas penawaran, selalu dilambangkan dengan ES, yaitu elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Sama dengan 13/500 dikali 2000/38. Mendapatkan elastisitas penawaran
yaitu 1,37 dengan 53,84 derajat, di mana untuk mencari derajat menggunakan rumus Excel degrees atan. Berdasarkan data yang diperoleh, maka menghasilkan kurva elastisitas penawaran busur seperti gambar berikut, dan menghasilkan kurva elastisitas penawaran titik-titik seperti gambar berikut. Elastisitas penawaran atau ES bernilai 1,37 dengan sudut 53, koefisien ES menunjukkan bahwa setiap perubahan Rp1 menyebabkan perubahan jumlah sebanyak 1,37 unit. ES bernilai lebih dari 1 menunjukkan bahwa kurva bergerak ke arah elastis. Dalam kasus ini, perubahan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen lebih besar dari harganya. Kenaikan harga yang terjadi adalah 50%, menyebabkan kuantitas yang ditawarkan meningkat dengan persentase yang lebih besar, yaitu 43%, dan akhirnya meningkatkan total pendapatan produsen. Elastisitas permintaan dan juga penawaran, perubahan tanggapan konsumen dapat mempengaruhi respon produsen. Elastisitas suatu permintaan akan mempengaruhi reaksi penawaran. Seberapa besar tanggapan konsumen terhadap perubahan harga sangat penting bagi produsen, karena tujuan produsen mengetahui elastisitas permintaan adalah agar dapat menentukan harga yang menguntungkan produsen. Berdasarkan data yang diperoleh tadi, maka menghasilkan kurva gabungan sebagai berikut. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan elastisitas digunakan untuk mengukur kepekaan harga yang direspon oleh jumlah yang diminta atau ditawarkan. Perubahan harga akan direspon oleh perubahan kuantitas. Dalam kasus ini, hukum permintaan tidak berlaku. Kurva elastisitas permintaan dalam hal ini menunjukkan hubungan positif antara harga dan juga jumlah permintaan. Grafiknya akan memiliki kecenderungan yang positif, yang menunjukkan kenaikan jumlah permintaan seiring dengan kenaikan harga. Sedangkan kurva elastisitas penawaran dalam hal ini sesuai dengan hukum penawaran, yaitu kenaikan harga diikuti oleh kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Pada perhitungan yang telah dilakukan, ED dan ES bernilai lebih dari 1, dan perubahan harga, yakni dilambangkan dengan P, direspon perubahan kuantitas yang dilambangkan oleh Q, yang diminta dan ditawarkan lebih besar. Nilai ED adalah 1,33, ini berarti daya beli masyarakat terhadap telur meningkat sebanyak 1,33 unit yang disebabkan oleh perubahan Rp1. Untuk nilai ES adalah 1,37. Ini berarti daya beli masyarakat terhadap telur meningkat sebanyak 1,37 unit yang disebabkan oleh perubahan Rp1. Jika dapat disimpulkan bahwa perubahan tersebut bersifat elastis. Oke guys, Terima kasih ya sudah menonton video kita. semoga bermanfaat. Bye! Ada apa, Sari? Aku dari tadi lagi benerin pohon-pohon